sejarah mikrobiologi itu sendiri, ya. Jadi sejarah ini pada prinsipnya adalah bagaimana suatu mikroba itu ditemukan pertama kali, ya. Di sejarah ini, prinsipnya adalah bisa dimunculkan atau pertama kali terjadi itu setelah Anthony van Leeuwenhoek, ya, Anthony van Leeuwenhoek. Ini dari pertemuan pertama sama pertemuan kedua saya gabung sekalian saja, ya, telah menemukan mikroskop. Dengan demikian, dengan ditemukan mikroskop ini, ya, maka Anda mungkin waktu SMA kan mengenal teori biogenesis, abiogenesis. Ya tidak? Ayo, Iya, Pak. aja tidur wae, meskipun online. Iya, Pak. Jadi abiogenesis dengan munculnya ditemukan mikroskop ini, maka teori tersebut itu bisa tumbang. Ya, tidak berlaku lagi dari abiogenesis ke biogenesis. Kira-kira apa yang bisa menyebabkan teori tersebut itu bisa tumbang dari abio menjadi biogenesis? Siapa yang tahu? Ini pelajaran SMA dasar dulu saya. Karena nanti prinsip dasarnya saya nanti pengembangan dari dasar-dasar ini. Silahkan siapa yang tahu? Izin masuk, Pak. Untuk pertanyaan boleh diulang nggak, Pak? Oh, boleh. Dari teori abiogenesis kan bisa tumbang akibat adanya penemuan dari Anthony van Leeuwenhoek dari abio menjadi biogenesis. Ada yang tahu? Halo, Pak. Ada yang tahu enggak itu? Halo, Pak. Suara saya terdengar ya, Pak? Terdengar. Silahkan terdengar. Nugi Izin ya? masuk, Pak. Atau siapa? Nugi Iya, ya? Pak. Nama saya Nugi. Iya, Pak. Tadi Iya. pertanyaannya kan kenapa teori abiogenesis itu
bisa tumbang dan digantikan menjadi biogenesis kan, Pak? Yes, betul sekali. Dari yang saya tahu itu, dari yang saya baca, teori abiogenesis itu pada saat itu hanya berdasarkan pengamatan gitu, Pak, tanpa adanya eksperimental yang jelas. Jadi akhirnya teori ini digantikan oleh teori biogenesis. Begitu, Pak, dari saya. Terima kasih. Iya. Jadi pada prinsipnya yang seperti itu karena memang kalau abiogenesis kan Anda tahu, bio berarti benda mati. Jadi semua makhluk hidup itu berasal dari benda mati, ya. Kemudian konsep itu berlangsung sangat lama sekali, tapi dengan diketemukannya mikroskop tersebut, ya, ternyata makhluk hidup itu dari benda yang hidup, ya. Jadi makhluk hidup tidak berasal dari benda mati, tapi makhluk hidup itu berasal dari benda hidup. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan penemuan yang telah dilakukan, yang telah ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek tadi dengan melihat ditemukan tadi mikroskop, ya. Jadi mikroskop itu membuktikan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Ya, seperti itu. Ya, prinsip dasarnya Nugi sudah betul seperti itu, ya. Itu tentang sejarahnya. Kemudian ada lagi penemuan-penemuan yang lainnya, mungkin Anda lebih paham mungkin atau lupa, saya tidak tahu. Yang jelas dari Anthony van Leeuwenhoek, kemudian ada teori Oparin. Masih ingat teori Oparin? Ya, seperti itu teori Oparin. Nah, kemudian dilihat lagi kalau kita bicara sejarah itu tadi, kemudian Anda tentang definisi. Jadi definisi-definisi di sini untuk mikrobiologi harus Anda paham betul, terutama nanti yang berkaitan dengan praktek. Ya, apa prakteknya nanti? Yaitu prinsip dasarnya kalau Anda di mikrobiologi pada saat nanti praktikum tekniknya adalah teknik aseptis. Ya. Maksudnya aseptis, semua tindakan yang Anda lakukan di lab itu harus bebas dari kuman. Baik itu kuman dari bakteri, virus, ataupun yang jelas bebas dari kuman. Itu yang disebut dengan aseptis. Ya. Kemudian ada isolat murni. Ya. Kalau isolat namanya murni berarti tidak tercampur. Jadi kita mendefinisikan adalah isolat murni adalah isolat yang terdiri dari satu jenis mikroba saja. Ya. Kemudian teknik lagi adalah sterilisasi. Ini mutlak harus Anda ketahui, sterilisasi pada prinsipnya harus bebas dari semua kuman, dari bahan-bahan dasar, apakah dia media, ataukah dia alat-alat gelas, harus bebas dari kuman. Jadi dengan kata lain nanti karena ini sebenarnya ada sterilisasi, nanti bahan-bahan baik itu alat gelas atau media itu konsepnya adalah steril. Sekali Anda membuat media kemudian tidak steril, nanti akan menentukan praktikum Anda. Kalau tidak steril, berarti Anda tidak punya media. Kalau tidak punya media, otomatis Anda tidak punya untuk langkah berikutnya, yaitu praktikum acara berikutnya Anda bisa lakukan. Jadi dengan demikian sterilisasi itu sangat penting.
ya, seperti itu. Kemudian pada saat Anda praktikum nanti, pada saat Anda praktikum harus hadir, harus pakai jas praktikum. Dari masing-masing kelompok nanti ada penanggung jawabnya untuk acara praktikum. Seperti itu. Kemudian Anda harus tahu ya, Anda harus tahu apa yang disebut dengan bakteri, apa yang disebut dengan yeast, apa yang disebut dengan kamer, apa yang disebut dengan mold, apa yang disebut dengan kapang, apa yang disebut dengan jamur, itu harus Anda mengerti perbedaannya masing-masing. Karena di sini nanti Anda pasti akan menemukan mikrobia tersebut. Ya. Di sini nanti juga Anda menemukan kalau dia bakteri, nanti Anda juga akan menemukan gram, apa yang dimaksud dengan gram-gram positif, gram negatif, pewarnaan sederhana, pewarnaan non sederhana, ya. Itu nanti yang harus Anda pelajari juga, yang harus Anda mengerti juga tentang definisi seperti itu. Itu. Kemudian morfologi. Yang namanya morfologi itu berarti kenampakan dari mikroba itu bila dilihat dari luar. Ciri-cirinya bagaimana? Katakanlah saya belum mengenal Nugi, Nugi mungkin ciri-cirinya rambutnya pendek, hidungnya mancung, kemudian suka jajan, apa-apa lah, ciri-ciri karakteristik seperti itu. Demikian juga dengan Ila tadi punya ciri-ciri yang sama, mungkin sama-sama manusia, sama-sama punya mata, ya, jadi identik seperti itu, tapi ada sesuatu yang nanti bisa membedakan. Ya, demikian juga dengan nanti dari bakteri, dari yeast, dari mold, jamur, ya, kamer itu dengan melihat ciri-ciri morfologi tersebut itu bisa dibedakan. Itu dari intinya kenampakan dari luarnya. Kemudian fisiologi. Yang namanya fisiologi itu faktor dari dalam. Di sini misalkan kita menemukan suatu bakteri, bagaimana sistem fisiologinya bakteri tersebut bila kita lihat dari dalam. Contohnya adalah tentang dinding selnya, bagaimana punya nukleus atau tidak, kemudian punya ribosom, punya flagella, villi, gitu. Kalau menurut Anda, bakteri itu mempunyai inti atau tidak? Silakan yang mau menjawab. Kalau Silahkan menurut siapa saya yang tidak ada inti sel ya, Pak. tidak ada inti selnya. Kenapa lah? Kenapa tidak mempunyai inti sel bakteri tersebut? Karena Apa? struktur sel bakteri itu lebih sederhana, Pak. Nah, sederhana. Terus Karena gimana bersel kalau tunggal. bersel tunggal? Tidak semua bersel tunggal itu sederhana.
secara garis besarnya apalah? Bersatu tunggal. Secara umum disebut apa itu? Huruf Golongan depannya P. prokaryotik. Ya, betul sekali. Karena dia termasuk golongan prokariot. Jadi semua organisme yang tergolong termasuk prokariot pasti tidak mempunyai inti. Ya, kalau eukariot pasti mempunyai inti. Itu satu. Terus bila dilihat secara fisiologis juga bahwa sintesa protein ya, organisme prokariot dan eukariot itu untuk organisme prokariot sintesa protein itu berlangsung di tempat yang sama, yaitu mungkin di ribosom tapi di sitoplasma. Kalau pada eukariot itu jelas berbeda tempat. Sudah pindah karena dia punya inti, dari inti akan keluar dulu baru nanti masuk ke dalam sitoplasma. Itu salah satu fisiologinya seperti itu. Demikian juga contoh yang lain adalah pH. Dengan mengetahui sifat-sifat fisiologi, maka mikroba-mikroba itu bisa hidup pada pH-pH tertentu. Yang Anda ketahui pH-nya apa? pH apa? Asam dan basa. Iya, betul. Asam, basa, dan netral. Betul. Ilham, betul. Asam dan basa. Jadi kan ada asam, netral, dan basa. Ada beberapa contoh bakteri yang asam, ya. Contohnya apa bakteri yang asam? Anda mesti ngerti itu, Anda pasti pernah makan, pernah minum. Apa? Seperti itu ya, Pak, ya? Kayak lactobacillus gitu ya, Pak. Ya, betul. Lactobacillus itu asam laktat, sehingga dia menghasilkan asam. Betul, lactobacillus, betul. Terus itu lactobacillus, streptococcus, ya seperti itu. Streptococcus lactis. Kemudian untuk yang netral itu semua bakteri, ya. Hampir semua bakteri itu pH-nya netral, pH 7. Kemudian ada bakteri yang hidup pada basa, ya, basa, pH basa. Ataupun bakteri yang hidup pada kadar garam yang tinggi. Itu juga fisiologis namanya. Nah, seperti itu. Kemudian reproduksi. Kalau dikaitkan dengan reproduksi, namanya reproduksi berarti kan ini berkaitan dengan keturunan ini generasi berikutnya kan? Iya enggak? Iya, Pak. Ya. Berarti karena ini berkaitan dengan keturunan, maka reproduksi di dalam bakteri itu bisa apa yang kita sebut sebagai aseksual. Ya, dia bagaimana ini terjadi? Yaitu dengan pembelahan biner. Ya, membelah dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan
seterusnya. Seperti itu. Itu reproduksi. Dan reproduksi ini, saya katakan tadi aseksual, itu sifatnya bisa konjugasi, transduksi, atau transformasi. Kemudian keanekaragaman, tadi sudah saya sebutkan tadi, ada bakteri, ada yeast, ada kamir, ada kapang, ada mold, ada virus. Itu keanekaragaman seperti kayak gitu. Dan dengan keanekaragaman itu, masing-masing tentunya mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ya, mempunyai ciri-ciri tersendiri. Jadi mempunyai kespesifikan tersendiri. Seperti Anda semuanya itu di sana. Masing-masing punya ciri-ciri sendiri. Meskipun sama-sama punya 2 mata, 2 lubang hidung, tapi masing-masing nanti pasti mempunyai ciri khas tersendiri. Ya, pasti itu. Sehingga bisa dikelompok-kelompokkan. Demikian juga dengan suatu mikroorganisme. Silahkan ada yang bertanya? Monggo kalau belum jelas sebelum saya lanjutkan. Kalau dari saya sudah cukup jelas, Pak. Mungkin dari teman-teman, kalau ada yang mau ditanyain, bisa ditanyain. Oke lah, yang lainnya coba. Karena ini sifatnya bertahap, begitu tidak nanti Anda tidak paham, nanti berikutnya Anda tidak paham. Terutama nanti pada acara yang kita sebut sebagai enumerasi, penghitungan suatu mikroba. Itu harus Anda benar-benar paham. Ya, jangan sampai ketinggalan untuk yang enumerasi. Silahkan. Dari saya sudah cukup, Pak. Pak Wijaya izin bertanya, untuk mikrobiologi itu nanti ada buku pengampunya gitu nggak, Pak? Atau kita Oh, belajar mandiri? maksudnya buku ajar gitu ya? Ya, buku ajar, Pak. Atau kita belajar Tidak dari ada. PPT? Tidak ada. Tidak ada. Jadi nanti soal-soal yang keluar, ya seperti saya ajarkan seperti kayak gini. Simple, jelas, ya. Itu ya. Penting Anda itu rajin mencatat saja. Apa yang tidak jelas boleh Anda tanyakan. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Izin masuk, Pak. Untuk saya sudah cukup. Oh ya. Yang lain? Sudah cukup, Pak. Oke, kalau sudah cukup tak lanjutkan ya. Iya, Pak. Sekarang tadi kan sudah ada Anda sudah tahu ciri-cirinya, karena gambarnya
model pengelompokannya. Jadi pengelompokan di sini nanti tadi ada bakteri gram positif negatif, ada prokaryotik dan eukaryotik, kemudian sistem metabolismenya bagaimana, sintesanya protein bagaimana, cara hidupnya bagaimana, itu nanti pada saat pertemuan berikutnya. Jadi di sini gambaran secara umum dulu. Setelah masing-masing nanti baru masuk bagian-bagian yang lebih jelas. Seperti itu ya. Sekarang ke nutrisi. Nutrisi berarti berkaitan dengan apa? Kalau kita bicara nutrisi berarti berkaitan dengan apa? Depannya huruf M. Makanan, Mbak. Makanan, betul. Jadi kalau nutrisi ini berkaitan dengan makanan, betul sekali. Dan makanan, bakteri, makanan yes, makanan kamir, itu berbeda jauh dengan kita. Anda tahu kita makanan utamanya adalah beras kan? Beras 1 kilo berapa sekarang? Ada yang tahu? 16.000, Pak. Ya, 16.000. Ada yang lain lagi? Ada yang lebih mahal atau lebih murah? 16.000. Ifat mungkin sering 12.000. pasar tinggal. Gimana? Berapa? 12.000, Pak. Ya, 12.000 sudah nggak ada ketoin Noval. Sudah naik itu. Yang saya lihat mungkin sekitar betul lah di 16 sampai 18.000. Itu per kilo. Tapi kalau untuk bakteri, untuk yes, itu per kilonya tidak sebegitu. Ukurannya adalah jutaan. Jadi 1 kilo media untuk bakteri yang kita sebut Na itu 1 kilonya adalah sekitar 4 jutaan. Ya, mahal nggak? Sorry. Oh, matikan. Enggak, ding. 1 kilo sekitar 4 jutaan. Makan mahal tidak? Mahal, Pak. Mahal. Jadi sehingga ketika Anda nanti melakukan suatu praktikum harus Anda perhatikan benar tentang komposisi media tersebut. Yang dibutuhkan apa-apa saja, itu harus Anda perhatikan. Karena mengingat bahan-bahan media tersebut, makanan tersebut itu sangat mahal. Jangan sampai Anda membuat media, kemudian pada saat saya sebut tadi sterilisasinya salah, Anda untuk praktikum berikutnya tidak mungkin bisa. Ya, karena apa? Karena pada kelompok Anda nanti tidak punya media. Media untuk Anda kerjakan, media untuk Anda isolasi, media untuk Anda melakukan inomerasi, media untuk Anda melakukan uji fisiologi, uji biokimia. Maka pada saat pembuatan media harus benar-benar Anda mengerti. Kalau tidak mengerti, tanyakan ke asisten seperti itu. Nah, dan media untuk organisme itu macam-macam. Ya. Contohnya ini nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya, ada media Na, ada media PDA, ada media TEA, ada media NB, ada media MEA, ya. Itu yang saya sebutkan tadi adalah media-media umum yang pasti Anda temukan nanti. Meskipun nanti Anda masih jadi mahasiswa S1, Anda menjadi mahasiswa S2, ataupun Anda nanti sudah bekerja, terutama yang berkecimpung di bidang mikrobiologi ataupun organisme. Seperti itu.
Terus selanjutnya adalah enzim. Jadi dengan adanya beberapa nutrisi, dan nutrisi itu sifatnya harus masuk ke dalam mikroorganisme, dan mikroorganisme tersebut itu harus bisa melaksanakan suatu aktivitas kehidupan, maka harus ada yang kita sebut dengan enzim. Jadi enzim ini sifatnya adalah mempercepat reaksi, bisa memecah materi yang yang kompleks menjadi lebih sederhana. Tuh. Kemudian metabolisme. Siapa yang tahu tentang metabolisme? Apa itu metabolisme? Secara umum saja. Secara umum, nggak usah berteliti, secara umum saja. Saya izin menjawab, Pak. Oke, Kalau- silakan, Pak. Setahu saya metabolisme itu proses dari makanan atau minuman menjadi energi, Pak. Ya. Jadi pada prinsipnya, ada yang lain enggak? Makanan dan minuman diproses menjadi energi. Ada yang lain enggak jawab? Silakan. Kalau dari saya izin menjawab Pak, itu serangkaian proses biokimia yang kompleks yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Ya. Jadi prinsipnya di proses-proses tersebut itu tetap menghasilkan energi sesuai dengan yang Nova tadi, betul. Di ada beberapa proses, apakah itu menyangkut dengan nutrisi makanan tadi, kemudian dari makanan ini akan dengan adanya enzim akan dirubah menjadi energi. Dan energi inilah yang nantinya mengacu kepada aktivitas kehidupan dari suatu organisme, apakah dia mikro ataupun dia makro, dalam hal ini makhluk hidup. Ya. Kemudian berdasarkan ini pada prinsipnya adalah kita mengenal, mungkin waktu SMA Anda mengenal apa yang disebut dengan metabolisme secara aerob dan anaerob. Betul kan? Halo? Iya, Pak. Iya Pak. Jadi pada dasarnya seperti itu, anaerob dan aerob. Nah, masalahnya bagaimanakah kita akan menguji suatu bakteri atau organisme itu, mikroorganisme itu pengujian secara aerob dan anaerob. Ya enggak? Kalau kita itu aerob atau anaerob? Kalau kita Izin itu menjawab, aerob Pak. atau ayo, silakan. Kalau kita ini aerob, Pak. Aerob, betul. Aerob, panggilannya siapa? Arman atau kamu? Farel, Pak. Farel, oke, Farel. Kita adalah aerob, betul. Karena kita membutuhkan oksigen, sedangkan yang lain tidak membutuhkan oksigen, yang namanya anaerob. Lah, inilah yang nantinya akan dipelajari Anda, bagaimana cara membedakan suatu mikroorganisme itu yang konsep metabolismenya secara aerob dan anaerob. Jadi kalau Anda nanti melakukan riset,
terutama restriksinya itu mengacu tentang mikroba, usahakan adalah yang sifatnya adalah aerob. Ya, karena secara treatmentnya itu jauh lebih mudah daripada Anda anaerob. Boleh anaerob, mungkin anaerob fakultatif, bukan obligat, tapi adalah yang fakultatif. Jadi dia bisa menggunakan oksigen, bisa tidak, juga tidak ada apa-apa. Jadi tidak syarat mutlak untuk menghasilkan oksigen, menggunakan oksigen seperti itu. Boleh-boleh saja. Kemudian pertumbuhan. Semua makhluk hidup itu pasti mengalami pertumbuhan. Setuju enggak? Setuju, Iya, Pak. Pak. Setuju, Iya, Pak. setuju. Itu pasti mengalami pertumbuhan. Demikian dengan suatu organisme, mikroorganisme juga mengalami pertumbuhan. Cuma pertumbuhan mikroorganisme ini ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang ukurannya menit, ada ukurannya jam. Bahkan juga hari, tapi hari itu biasanya nggak apa istilahnya, nggak sampai berhari-hari. Kalau kita ukurannya apa? Sentimeter, Pak. Pertumbuhan. Pertumbuhan itu bisa secara kualitatif, bisa kuantitatif. Kalau kita berdasarkan secara pertumbuhan diartikan di sini pasti mengartikannya adalah tinggi, ya kan? Halo? Halo? Kalau Anda satuannya tinggi, pasti sentimeter. Tapi kalau satuannya Anda itu berat, pasti kilo. Artinya apa? Di sini ada terjadi suatu pertambahan volume dan fisik. Seperti itu. Tapi untuk mikroorganisme satuannya tidak tersebut. Satuannya adalah jumlah mikrobianya. Itu yang kita sebut sebagai konsep pertumbuhan. Jumlahnya berapa? Seperti itu. Itu pertumbuhan. Dan ini pertumbuhan ini nanti juga kita bahas untuk berikutnya. Ada pertumbuhan yang sifatnya adalah meliputi beberapa fase. Ada yang fase lap, ada yang fase log, ada yang fase stasioner, dan fase yang terakhir adalah fase kematian. Itu secara umum seperti itu. Itu konsep pertumbuhan dari suatu mikroorganisme. Ada lap, ada log, ada stasioner, dan akhirnya fase kematian. Terus ya, masing-masing dari konsep pertumbuhan itu nanti saya terangkan pada pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir adalah sistem cara pengendalian suatu mikroorganisme. Tentunya Anda di sini pasti pernah kena suatu luka atau infeksi ataupun apa namanya yang disebabkan oleh bakteri. Tapi biasanya di sini Anda kan kalau luka biasanya kan Anda beri betadin, ya kan? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Beri Iya, betadin. Pak. Anda sakit mungkin diberi dokter adalah antibiotik, kan seperti itu, ya kan? Nah, Iya, Pak. dengan pemberian obat-obatan seperti itu yang kita kenal sebagai sistem pengendalian. Sehingga nanti obat-obatan dalam tanda petik tersebut itu bisa mengendalikan apakah sifatnya nanti adalah bakteriostatik, ya, atau tidak.
Jadi bisa bakteriostatik atau bakteriosit. Kalau bakteriostatik sifatnya hanya menghambat, tapi kalau bakteriosit itu sudah mempunyai kemampuan untuk mematikan. Seperti itu. Kemudian disebut dengan sistem pengendalian. Terus nanti yang terakhir adalah inumerasi. Lah, inumerasi ini berkaitan dengan pertumbuhan tadi. Bagaimana kita cara mengukur suatu pertumbuhan suatu mikroorganisme. Dan ini menurut saya inilah yang kunci dari mikrobiologi, terutama dari Anda. Kalau ini nanti kita ada hitung-menghitung pada saat pertumbuhan, pada saat inumerasi. Jadi Anda harus benar-benar paham dan mengerti. Jadi untuk kuliah ini bisa secara ceramah, diskusi, dan tugas kelompok. Dan ini nanti akan diberikan oleh dosen masing-masing. Yang jelas kalau saya adalah modelnya adalah seperti ini. Ya, model ceramah timbal balik ya antara saya dan Anda. Ada beberapa yang sifatnya saya beri pertanyaan. Paling tidak dengan adanya pertanyaan saya bisa melihat apakah Anda berinteraksi atau tidak, atau hanya beberapa orang yang berinteraksi seperti itu. Tuh. Kemudian untuk kuliah, memang kuliah kita adalah 14 kali, tapi biasanya saya, karena saya adalah yang pertama memberikan 7 kali, kemudian diikuti dengan UTS, selanjutnya nanti Bu Sri dan Mas Ganjar yang akan melanjutkan. Dan mungkin di sela-sela itu ada tugas-tugas kelompok yang akan diberikan oleh dosen yang bersangkutan. Jadi tugas kelompok itu tidak saya berikan, tapi nanti yang memberikan adalah kalau tidak Mas Ganjar sama Bu Sri. Ya. Ini nanti kriteria nilai dari saya tertulis. Ya. Dan nilai A pasti di atas 80, nilai B sekitar 70 sampai 79, nilai C-nya 60 sampai 69. Dan saya yakin sekarang tidak mungkin mahasiswa mendapatkan nilai D, apalagi E, ya enggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Jadi mahasiswa sekarang itu apalagi nilai-nilai A, nilai B itulah sudah umum. Ya. Nilai E diberikan, nilai E diberikan itu kalau mahasiswa ini keset, nggak pernah masuk, nggak masuk kuliah, tidak mengerjakan tugas, tidak aktif dalam kuliah, itu pasti dosen akan memberikan nilai E. Ya. Tapi saya kira di sini saya kira nggak ada asal ya. Saya pokoknya asal Anda rajin, nggak mungkin ada nilai E lah. Yang penting proporsional. Ya. Demikian juga dengan nilai D. Ya, seperti itu. Kalau zaman saya dulu yang banyak nilai D itu banyak. IP di bawah 3 itu banyak, tapi dulu sekarang kan enggak. Seperti itu. Jangan lupa tugas, saya tekankan tugas itu memberi distribusi nilai yang sangat tinggi, yaitu 50%. Demikian juga dengan praktikum, karena praktikum nanti akan ditambah dengan nilai tugas. Seperti itu.
Ada pertanyaan? Izin bertanya Pak, itu komponen nilainya kalau yang praktikum kenapa 0%, Pak? Oh, yang mana? Itu oh, Praktikum bobot 0%. itu salah tulis itu. Ini konsep lama ya. Jadi nilai praktikum, tugas kelompok praktikum itu nolnya itu dimasukkan ke dalam tugas kelompok nantinya. Jadi saya katakan tadi, tugas kelompok itu bisa berupa praktikum sama tugas kelompok, itu dipadukan. Kalau ya, kalau tugas kelompok itu tidak ada, otomatis nanti praktikumnya yang 50%. Jadi tergantung. Dan saya yakin nanti Bu Sri dan Mas Ganjar akan memberikan beberapa tugas. Seperti itu. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kan Jelas, di Pak. sini ada di sini mikrobiologi ada praktikum 1 SKS, nggak mungkin nilainya itu 0 kan? Saya salah itu. Seharusnya 50. Ada lagi? Kalau dari saya sudah cukup, Pak. Jadi sebelum saya tutup, ini masa mayoritas banyak yang luar Jawa? Halo? Ada beberapa, Ada Pak. beberapa, Ada Pak. beberapa. Oke, ada beberapa. Tadi dari pertama kan kita kenalan dulu ya, tapi belum tadi langsung masuk kuliah. Kalau nama sudah tahu kan saya? Halo? Pak Wija, Pak. Pak Wijanarko ya. Ada yang aslinya Ambarawa enggak? Ada yang aslinya Ambarawa atau sekitarnya? Ungaran. Halo, halo, halo. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Salah Tidak ada, 3. Pak. Salah 3. Untuk daerah Ungaran ada, Pak. Margi, Pak. Ungaran. SMA-nya mana? Siapa namanya? Margi, Pak. Tapi kayaknya lagi nggak monitoring, Pak. Oh, Margi. Maaf, Pak. Salah kelas. Salah kelas. Oh, berarti nggak ada ya. Berarti nggak ada ya. Kalau saya aslinya Ambarawa. Gimana? Yoga? Jovita, Tidak, Pak. Pak. Salah 3. Oh, Yovita salah 3 ya wes. Saya aslinya Ambarawa. Kalau Anda tahu Museum Kereta Api, Tahu, Pak. Ya, Tahu, itu saya Pak. sampingnya. Saya masih sampingnya persis itu, ada jalan saya masuk di situ. Jadi saya adalah asli Ambarawa. Ya. Kemudian ngajar di teknik lingkungan itu pada awal-awal teknik lingkungan itu berdiri saya sudah ngajar. Jadi
Jadi saya di Undip, saya masuk di Undip itu tahun 91. Berarti sudah berapa tahun saya ngajar? Sudah berapa tahun? 91 saya sudah ngajar. Anda belum lahir kan? Belum, Pak. Belum, Jadi Pak. 91 saya sudah ngajar. Saya ngajar di teknik lingkungan. Jadi sudah cukup. Jadi wis ngelotok ngajar mikrobiologi, wis ngelotok banget ibaratnya seperti itu. Termasuk Bu Sri, Bu Mas Ganjar itu bahasa saya itu. Kalau Bu Sri itu adalah pada saat dokter saya pengujinya seperti itu. Ya itu. Jadi saya SD, SMP saya di Ambarawa, ya. SMP ini Ambarawa, Pangudi Luhur, kemudian SMA-nya di Ungaran. Kemudian S2, S3-nya saya di Gajah Mada. Seperti itu. Gimana? Ada yang kurang jelas? Silahkan bertanya. Oke, kalau gimana lah? Kalau dari saya penjelasan cukup, Pak. Tapi dari teman-teman ini ada beberapa yang nggak bisa absen, Pak. Tolong tuliskan sekarang, biar nanti saya absenkan lewat sini. Ayo baik, Pak. Saya kirimkan lewat WA ya, Pak. Iya, seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lebih lanjut, ya tak tutup sampai di sini. Begitu ya. Untuk kuliah berikutnya mungkin nunggu informasi dari saya, tapi mungkin tetap online seperti itu. Ya. Jadi yang nggak masuk Muasa, Teresianya double ya, L. Itu pada masuk, Pak, tapi nggak bisa absen. Mungkin error di Oh, absen ya, nggak bisa. Pak. Iya. Oh, iya nggak bisa absen. Oke. Begitu dari saya. Terima kasih. Selamat pagi, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, ya, Pak. Mak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Yuk.